Shalom semuanya. Di program ini, programnya saya kasih nama Bible Clinic ya. Kita akan coba belajar tentang dunia Alkitab ya. Kita akan belajar kata atau kalimat mungkin yang ada di Alkitab yang sering kita baca tapi mungkin tidak kita ketahui dengan sempurna. Jadi saya mau mengajar dalam program Bible Clinic ini. Nah, eh, saya dalam program-program ini nanti ke depannya, jadi di program Bible Clinic ini akan upload setiap seminggu sekali. Saya akan coba membagikan apa yang saya tahu tentang kata atau kalimat yang ada di Alkitab kita ini ya. Di mana supaya ketika saya bagikan, Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif lah ya soal kalimat itu atau soal kata itu. Sehingga nanti ketika kita baca, Bapak Ibu jadi punya pemahaman yang lebih jelas, lebih terang, benderang lagi soal Alkitab kita ini. Nah, yang pertama dalam program sesi atau episode yang pertama ini, kita akan bicara soal imam ya. Nanti di episode-episode setelahnya, kita akan coba kembangkan lagi ya tentang imam. Nah, bagi saya imam ini penting. Kenapa penting? Karena dalam peribadatan di Israel itu imam punya peranan yang sangat signifikan ya, sangat sentral begitu ya. Nah, kita akan belajar ya tentang imam ini ya. Apa yang dimaksud dengan imam? Saya selalu mengatakan bahwa memahami sebuah kata atau kalimat kita harus coba melihat arti katanya ya, etimologinya ya. Nah, kata iman dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Ibrani kohen ya, kohen. Sedangkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata Yunani hiereus ya, hiereus. Nah, kata kohen dengan hiereus ini adalah kata yang artinya sama ya, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh LAI diterjemahkan menjadi kata imam. Menarik di sini bahwa dalam konteks PL maupun PB ya, baik dalam konteks perjanjian lama ataupun perjanjian baru, baik bangsa Israel maupun bangsa-bangsa sekitar ya yang sering disebut sebagai bangsa yang tak bersunat, bangsa kafir dan lain sebagainya itu ya. Ini kata kohen atau kata hiereus atau imam ini selalu menunjuk kepada seseorang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sifatnya kudus. Jadi baik orang Israel maupun orang atau bangsa di luar Israel ini punya imam. Biasanya kalau disebut imam atau kohen atau hiereus itu ya, ini menunjuk pada seseorang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sifatnya itu kudus, sifatnya itu peribadatan kepada dewanya kah, kepada sembahannya kah, dan dalam konteks Israel tentu kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub ya. Nah, jadi kata imam itu ya tidak eksklusif milik bangsa Israel ya. Kata imam juga tidak eksklusif milik Alkitab kita. Ini kata yang sangat umum yang dipakai oleh dunia-dunia di zaman baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya tentunya ketika menggunakan kata kohen, hiereus atau imam itu ya sesuai dalam konteks agama mereka masing-masing. Nah, kita akan coba belajar ya tentang imam ini. Nah, awalnya dalam konteks perjanjian lama ya, karena tentu untuk bisa memahami satu topik di Alkitab kita ini kita harus melihat secara komprehensif ya. Kita lihat dulu perjanjian lama. Imam itu kalau kita membaca perjanjian lama bertugas mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bertugas mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kayaknya itu yang kita bisa tangkap dan itu yang kalau saya tanyakan kepada orang awam tentang tugas imam ya, biasanya mengatakan imam itu biasanya tugasnya mempersembahkan korban entah itu di kemah suci kah, di bait Allah kah, kepada siapa? Kepada Tuhan, begitu ya. Nah, kalau ukurannya jawabannya imam itu adalah seperti tadi, maka orang yang pertama kali dicatat Alkitab sebagai imam Bapak Ibu mau nggak mau adalah Kain. Ya. Sebab kalau Bapak Ibu misalnya membaca Kejadian pasal 4, ayat 3-4, Kain yang pertama kali dicatat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Baru kemudian adiknya Habel disebut. Ya. Lepas persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan itu lain hal ya. Tapi kalau ukurannya imam adalah orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan,
Nah, kalau kita sepakati imam itu seperti itu tugasnya, maka orang pertama kali yang menyandang jabatan imam itu mestinya adalah Kain. Ya. Meskipun saya sangat yakin Kain bisa mempersembahkan korban di atas mezbah itu, begitu juga Habel nantinya, itu bukan ujuk-ujuk mereka bisa tahu sendiri ya, tapi saya sangat yakin itu dapat pengetahuan seperti itu dari bapaknya, yakni Adam ya. Masalahnya Alkitab tidak pernah mencatat gitu Adam mempersembahkan korban. Ya Bapak Ibu nggak pernah bisa ketemu di Alkitab kita ini ada kalimat, ada ayat yang mengatakan bahwa Adam itu mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah justru Kain yang pertama kali disebutkan. Meskipun akhirnya harus kita akui ya, kalau pakai logika saja, nggak mungkin kan Kain dapat pemahaman seperti itu. Pasti dia meniru, mengadopsi, ya, memodifikasi gitu apa yang dia lihat dari bapaknya ya, karena manusia zaman itu kan baru Adam, istrinya Hawa, kemudian Kain dan Habel, begitu. Itu kata Alkitab loh ya. Nah, dari sini kemudian tugas imam itu akhirnya dipahami, dikerjakan oleh kepala rumah tangga. Ya, contohnya misalnya dalam Kejadian 8 ayat 20. Setelah Bahtera itu mendarat di Ararat, begitu ya, Nuh sebagai kepala rumah tangga turun, diikuti oleh istri, 3 anak, dan 3 menantunya. Mereka yang selamat dari air bah ini kemudian mempersembahkan korban. Dan Alkitab mengatakan Nuh yang mempersembahkan korban bagi Tuhan di atas mezbah. Jadi yang saya mau katakan bahwa kalau ukurannya PL, perjanjian lama, maka imam itu adalah orang yang mempersembahkan korban. Dan biasanya dalam budaya PL, ya, yang bertugas bertanggung jawab sebagai imam itu adalah kepala rumah tangga. Nah, jabatan imam itu dalam PL mulai menemukan bentuk yang lebih terstruktur, yakni setelah bangsa Israel itu keluar dari Mesir, Bapak Ibu. Sebelum pembuangan atau sebelum ada di Mesir, ya, orang Israel dari zamannya Abraham, Ishak, dan Yakub, itu imam adalah tugas dari kepala rumah tangga, ya. Abraham kepala rumah tangga, maka Abraham yang mempersembahkan kurban. Yakub juga demikian ya. Tapi setelah dari Mesir ya, setelah keluar dari Mesir, jabatan imam itu mulai terstruktur ya, mulai diatur begitu ya. Awalnya kalau kita membaca yang ditugaskan sebagai imam oleh Musa. Kenapa Musa? Karena Musa yang menjadi pemimpin Israel setelah keluar dari Mesir. Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin Israel sebagai pemimpin Israel yang mengembara di padang gurun menuju ke tanah perjanjian itu. Ya, Musa ini yang ditugaskan oleh Musa sebagai imam adalah tugasnya untuk mempersembahkan korban ya kepada Tuhan. Itu yang ditunjuk oleh Musa pertama kali adalah orang-orang muda ya. Kalau kita membaca misalnya dalam Keluaran 24 ayat 5, Keluaran 24 ayat 5, itu yang diminta oleh Musa untuk mempersembahkan korban di atas mezbah itu adalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Belum ada spesifik khusus. Jadi kalau berangkat dari sini berarti awalnya ya setelah keluar dari Mesir itu semua bisa menjadi imam. Dalam hal ini orang-orang muda ya. Kenapa orang-orang muda? Ya Alkitab tidak menjelaskan, Musa tidak menjelaskan. Mungkin karena butuh bangun mezbah begitu ya, ngangkat batu dan lain sebagainya, kemudian memotong binatang kurban dan lain sebagainya, maka yang paling efektif, yang kuat, yang mantap gitu ya untuk mengerjakan semua hal tadi ya orang-orang muda. Orang yang sudah lanjut usia mungkin agak kesulitan untuk melakukan hal itu. Maka Musa menunjuk orang-orang muda dari seluruh suku Israel, dari seluruh bangsa Israel. Nah, kemudian baru kita menemukan di perkembangannya posisi imam itu hanya bisa didapat oleh keturunan Harun. Ya, anak-anak Harun, keturunan Harun inilah yang kemudian diangkat menjadi imam melalui sebuah perjanjian yang sifatnya kekal. Ya. Saya baca ya ayatnya ya. Terdapat dalam Keluaran 29 ayat 9. Keluaran 29 ayat 9. Begini firman Tuhan. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Setelah anak-anak muda itu diminta
Musa pertama kali untuk membangun mezbah dan mempersembahkan korban, kemudian berkembang akhirnya jabatan imam atau posisi imam itu hanya diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Ya, pertanyaannya ya, imam itu kenapa harus dari keturunan Harun begitu ya? Itu kan pertanyaan ya. Ya, memang ini akhirnya kalau kita membaca kisah dalam kitab Keluaran, kita mengerti karena Harun yang dituakan oleh Musa, dan Musa ketika dipilih Tuhan kan untuk menjadi pemimpin Israel, dia berkata, kan aku ini yang tidak fasih lidah, aku gagap begitu ya. Maka Tuhan berikan, ya nanti akan ku berikan Harun sebagai orang yang menjadi penyambung lidahmu. Jadi Harun nanti yang berbicara kepada umatku Israel. Nah, sejak itulah Harun yang memang notabene kakaknya Musa menjadi dekat dengan Musa, dan akhirnya lewat perkembangan tadi diikatlah perjanjian yang sifatnya kekal. Ya, Tuhan memerintahkan Musa agar imam selanjutnya adalah keturunan Harun dan juga anak-anaknya ya. Tidak boleh di luar daripada itu. Nah, begitu ketatnya ini sehingga ketika Israel kembali dari pembuangan di Babel ya. Jadi ini bicara di masa yang mendatang ya. Setelah Israel keluar dari pembuangan di Babel, ketika zaman Esra dan Nehemia, semua yang mengaku memiliki darah imam atau darah Harun itu harus benar-benar diselidiki dengan sungguh. Ya. Apakah nama-nama yang ngaku imam dan ngaku keturunan Harun itu benar-benar ada dalam silsilah keluarganya Harun? Ya, itu bisa Bapak Ibu nanti baca di Alkitab, bisa dibaca di Esra 2 ayat 62, atau Bapak Ibu juga bisa membacanya di Nehemia 7 ayat 64. Jadi yang saya mau katakan bahwa sejak zaman di padang gurun, sejak zamannya Musa, imam itu harus Harun dan anak-anaknya. Diikat dengan perjanjian yang sifatnya kekal. Nah, jauh setelah itu, setelah Israel akhirnya kembali dari Babel, dari pembuangan di Babel, itu kan namanya keturunan Harun kan banyak ya, jadi sebuah bangsa gitu ya. Jadi banyak yang mengaku, aku ini imam, aku ini adalah keturunan Harun dan lain sebagainya. Dan Esra dalam hal ini akhirnya harus menyelidiki dengan sungguh, benarkah mereka ini keturunan Harun dan akhirnya bisa menjadi imam setelah mereka kembali dari Babel itu. Artinya, yang menjadi imam itu harus benar-benar sahih, punya DNA Harun. Kalau tidak punya DNA Harun, maka tidak bisa menjadi seorang imam ya, yang melayani Tuhan di baik kemah suci maupun bait Allah. Nah, kemudian para imam yakni Harun dan anak-anaknya ini kemudian harus dikuduskan ya oleh Tuhan untuk memegang jabatan imam dengan cara, kalau kita membaca di kitab Keluaran, Musa itu harus mengurapi mereka. Musa harus mentahbiskan mereka. Musa harus mengkuduskan mereka. Mereka di sini adalah Harun dan anak-anaknya di depan seluruh umat Israel, di depan seluruh bangsa Israel. Jadi ketika Tuhan memilih Harun dan anak-anaknya keturunannya menjadi imam, maka Musa yang menjadi wakil Tuhan itu menguduskan, menahbiskan, mengurapi, dan juga benar-benar mendoakan Harun dan keturunannya ini sebagai imam di depan seluruh bangsa Israel. Jadi inilah penjelasan sederhana soal apa itu imam. Ya. Jadi kalau selama ini ada yang berpendapat bahwa imam itu identik dengan suku Lewi, atau begini ya, atau punya pemahaman begitu bahwa semua orang Lewi itu adalah imamnya Allah, maka sebenarnya pemahaman ini kurang tepat ya. Jika kalau nggak mau dibilang salah gitu ya. Kok begitu Pak? Saya diajar loh bahwa orang Lewi itu adalah imam-imamnya Tuhan loh. Nah ini yang saya bilang kurang tepat kalau tidak bisa dibilang salah saudara. Sebab kalau kita baca sungguh Alkitab, yang menjadi imam dengan diikat perjanjian kekal selama-lamanya, itu hanya Harun dan keturunannya. Jadi yang bisa jadi imam dalam agama Judaism, dalam agamanya orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, itu hanyalah orang yang punya garis darah Harun dan keturunannya. Di luar itu tidak bisa menjadi imam. Lalu kalau gitu bagaimana dong pertanyaan tentang Lewi itu ya? Karena kan kita diajar Lewi itu adalah imam. Jadi
Untuk sekarang ya saya stop dulu ya. Jadi kita akan ikuti program Bible Clinic ini. Minggu depan saya akan bahas soal Lewi tadi ya. Apakah Lewi itu semuanya imam? Apakah imam itu semuanya punya darah Lewi gitu ya. Jadi ayo kita terus belajar supaya jadi pintar, supaya nggak bisa disesatkan oleh siapapun. God bless you.